Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hawati, NPM 2181084. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan materi iklim dan budaya organisasi. Iklim organisasi merupakan istilah untuk menggambarkan lingkungan atau situasi organisasi. Iklim organisasi berkenaan dengan rangkaian sifat yang dapat dipersepsi orang-orang dalam suatu organisasi. Menurut Lutan dalam Simamora 2015, iklim organisasi adalah lingkungan intral atau psikologi organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku para anggota di dalamnya, dan iklim organisasi tersebut terbentuk karena adanya kegiatan-kegiatan di suatu dalam organisasi. Sedangkan menurut Stiers 1985, iklim organisasi merupakan pembicaraan lingkungan kerja yang timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang kemudian mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor iklim organisasi menurut Stringer 2002 adalah struktur, responsibility, work and support, rewards, konflik, dan organizational identity. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Menurut Sands 1992, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya adalah organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Karakteristik budaya organisasi: inovasi dan pengambilan risiko, mencari peluang baru, mengambil risiko, bereksperimen, dan tidak terasa terhambat oleh kebijakan dan praktek formal. Stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Penghargaan kepada orang, orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil capaian dan tindakan, orientasi tim dan kolaborasi bekerja sama secara terkoordinasikan. Keagresifan dan perjuangan dengan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing, perhatian pada hal-hal detail di mana pekerjaan dielemenkan menunjukkan ketepatan melakukan analisis dan perhatian pada hal-hal rinci. Fungsi budaya organisasi: meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, dan mendorong kinerja anggota. Bagaimana terbentuknya budaya organisasi? Budaya organisasi terbentuk atas 3 aspek utama dalam kebudayaan, yaitu artefak, nilai, dan asumsi. Namun, dalam prosesnya pembentukan budaya organisasi ini terbagi lagi menjadi 2 hal, yaitu aspek yang terlihat dan tidak terlihat. Aspek yang tidak terlihat dalam membentukkan budaya organisasi ini meliputi nilai yang dianut, sikap, asumsi, dan keyakinan. Keempat hal ini menjadi fondasi non-realis yang berada dalam struktur budaya organisasi dan cukup sulit dianalisis, karena masuk dalam unsur intrinsik akal atau psikologis anggota organisasi secara umum. Di samping itu, aspek yang terlihat dari budaya organisasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu artefak dan tingkah laku. Pertama, artefak atau hal-hal fisik yang dapat meliputi pakaian, garis produksi, rambu-rambu organisasi, publikasi, dan berbagai hal fisik dari suatu organisasi lainnya. Kedua, perilaku atau tingkah laku dalam budaya organisasi dapat dimisalkan seperti laporan finansial, perekrutan anggota, hingga pelatihan anggota. Meskipun
Iklim organisasi dan budaya organisasi sama-sama berkaitan dengan karakteristik sebuah organisasi, namun ada beberapa perbedaan utama. Budaya organisasi mencerminkan citra otentik sebuah organisasi, sedangkan iklim organisasi mencerminkan persepsi individu mengenai kualitas dan karakteristik organisasi. Iklim organisasi dan budaya organisasi sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Iklim dan budaya yang positif dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, komitmen, kepuasan kerja, produktivitas, inovasi, dan kualitas layanan karyawan. Sebaliknya, iklim dan budaya yang negatif dapat menimbulkan konflik, stres, turnover, absensi, kesalahan, dan keluhan karyawan. Untuk menciptakan iklim dan budaya yang positif dalam organisasi, ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Pertama, menetapkan visi, misi, nilai, dan tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Kedua, mengembangkan komunikasi yang efektif, terbuka, jujur, dan saling menghormati antara manajemen dan karyawan serta antar karyawan. Ketiga, memberikan penghargaan, insentif, pelatihan, dan kesempatan berkembang bagi karyawan yang berprestasi. Keempat, menerapkan sistem manajemen partisipatif yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih, dan sehat. Contoh budaya organisasi. Salah satu contoh kasus budaya organisasi di kampus adalah kasus dosen-dosen mesumnya menjadi rahasia umum. Kasus ini menunjukkan adanya budaya organisasi yang tidak sehat dan tidak profesional di beberapa kampus. Budaya ini dapat merusak citra dan kredibilitas kampus, serta mengganggu proses belajar mengajar. Budaya ini juga dapat melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya kasus ini, antara lain kurangnya pengawasan dan saksi dari pihak kampus terhadap perilaku dosen-dosen yang melanggar etika, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab dosen-dosen sebagai pendidik dan teladan bagi mahasiswa, adanya hubungan patron-klien atau nepotisme di antara dosen-dosen yang saling melindungi, adanya faktor ekonomi, psikologis, atau sosial yang mendorong dosen-dosen untuk melakukan tindakan mesum. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengubah budaya organisasi di antara lain, menyusun dan menegakkan kode etik dosen yang jelas dan tegas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dosen di kampus, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang nilai-nilai moral dan profesionalisme bagi dosen dan mahasiswa, memberikan reward dan punishment bagi dosen-dosen yang berprestasi atau bermasalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.